Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS tanggal 26 Agustus. Terjadi kasus penusukan di distrik Ufong, kota Taichung 2 hari yang lalu. 2 pekerja migran asal Vietnam bertengkar setelah mengonsumsi alkohol. Salah satunya mengambil pisau dan menikam korban, lalu membuang pisau tersebut di pinggir jalan sebelum melarikan diri. Polisi kemudian memburu pelaku sejauh 100 km dan berhasil menangkapnya di Taoyuan. Kasus ini akan diproses dengan tuduhan percobaan pembunuhan. Pria berbaju biru dikepung oleh polisi. Tanggal 24 dini hari, PMA asal Vietnam bermarga Kau cekcok dengan rekan senegaranya saat keduanya sedang mabuk. Pertengkaran memuncak ketika Kau mengambil pisau buah dan menikam perut rekannya hingga ususnya terburai keluar. Untungnya nyawa korban berhasil diselamatkan setelah dilarikan ke rumah sakit. Pelaku yang menyadari perbuatannya langsung membuang pisau tersebut dan kabur dari lokasi. Ia kembali ke kediamannya untuk berkemas dan melarikan diri dengan taksi. 经了解为2名越南籍移工酒后发生口角，进而产生肢体冲突。其中1名移工持刀刺伤被害人后逃逸。 Polisi berhasil menangkap pelaku di Taoyuan pada malam yang sama setelah melakukan pengejaran sejauh 100 km lebih. Polisi juga telah menemukan pisau buah yang dibuang pelaku. Kejaksaan menilai pelaku memiliki resiko kabur sehingga mengajukan penahanan dan telah dikabulkan pengadilan. Sementara itu, korban bermarga Chen adalah seorang PMA kaburan. Setelah keluar dari rumah sakit, ia akan diserahkan ke NIA untuk dideportasi. Taiwan melaporkan kasus demam berdarah dengue atau DBD lokal pertama tahun ini. Kasus ini merupakan kluster komunitas yang terjadi di distrik Kusan, kota Kaohsiung, dengan total 4 kasus yang dikonfirmasi, seluruhnya merupakan warga yang tinggal di kawasan tersebut. Selain kasus indeks pertama pada seorang pasien berusia 50-an tahun, Dinas Kesehatan setempat menemukan bahwa 2 anggota keluarga yang tinggal bersama dan seorang tetangga juga dinyatakan positif. 4 kasus DBD lokal yang terkonfirmasi ini terinfeksi virus dengue tipe 2 dan dinilai sebagai kluster infeksi dalam keluarga yang menyebar ke komunitas sekitar. Saat ini, semua pasien sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Chunghwa Post mengumumkan mulai hari ini menghentikan sementara layanan pengiriman dan penerimaan paket kecil ke Amerika Serikat, termasuk layanan IMS internasional untuk paket pos. Kebijakan ini dipicu oleh keputusan AS yang menghentikan sepenuhnya fasilitas pengecualian tarif impor bagi barang bernilai rendah. Namun, pengiriman dokumen dan surat tetap dapat dilakukan seperti biasa. Pengumuman yang terpampang di atas loket kantor pos menyatakan mulai hari ini layanan pengiriman paket kecil mencakup ekspedisi kilat produk internasional, paket internasional, dan paket kecil terdaftar internasional ke Amerika akan ditangguhkan. Banyak warga merasa pengumuman ini sangat mendadak. ，Banyak orang yang hendak mengirim barang kini terpaksa menggunakan jasa perusahaan swasta. Sebagai contoh, untuk paket ekspres berbobot 1,5 kg, biaya pengiriman yang dikenakan perusahaan Chunghwa Post adalah $1.310, DHL $2.499, dan perusahaan swasta lainnya bahkan lebih mahal 2 kali lipat, yakni $3.958. Harga ini masih belum termasuk ongkos bea cukai. 主要来自于呢，航空公司呢 没有办法因为这样的关税呢来做这样的载运，所以我们也做了不得不做的一个决定。 Perusahaan Chunghwa Post menjelaskan akibat penangguhan pengecualian tarif paket bernilai kecil untuk barang berharga rendah oleh pemerintah Amerika mulai 29 Agustus, seluruh pengiriman yang dikirim ke Amerika dengan harga di bawah $800 Amerika akan dikenakan tarif. Namun saat ini sistem pos global tidak menyediakan layanan tarif prabayar pengirim. Layanan logistik akan dilanjutkan setelah penelitian lebih lanjut membuahkan hasil. Chesang adalah destinasi pariwisata yang sangat populer di Taitung, namun restoran di sekitarnya selalu ramai dan penuh sehingga sulit mendapatkan tempat duduk. Umat dari sebuah kuil Tikong lokal menginisiasi kegiatan donasi mie instan sejak tahun lalu bagi wisatawan. Beberapa pengunjung lainnya juga ikut berdonasi, sehingga pasokan mie di kuil tetap berlimpah dan amal ini terus berlanjut. Kuil Fute atau lebih dikenal sebagai kuil Tikong yang terletak di Chesang ini sangat spesial. Dalam kuil terdapat rak yang berisi berbagai jenis mie instan lengkap dengan dispenser air panas. Inisiatif ini membantu mengatasi kesulitan wisatawan mencari makan, terutama saat akhir pekan ketika restoran penuh antrean panjang. Wisatawan dapat memilih sendiri rasa yang diinginkan, menyeduh, dan menikmati secara gratis lalu melanjutkan perjalanan wisata. Bahkan ada wisatawan yang datang khusus untuk merasakan layanan ini.
Kuil ini terletak di tengah sawah, merupakan salah satu destinasi wisata populer di Taitung. Sejak kegiatan donasi mie damai yang digelar umat tahun lalu, banyak pengunjung ikut berdonasi sehingga pasokan mie di kuil tidak pernah terputus sepanjang tahun. Upaya ini tidak hanya membantu mengatasi kesulitan mencari makan wisatawan, tetapi juga memberikan manfaat bagi warga sekitar yang kurang mampu. Kasus pertama infeksi belatung alias Mayayasis pada manusia yang disebabkan lalat NWS dilaporkan di negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Larva parasit dari lalat NWS ini memakan jaringan hidup inangnya dan bahkan menyebabkan kematian. Dokter mengingatkan meskipun belum ditemukan kasus serupa di Taiwan, untuk hewan peliharaan yang baru dibawa pulang ke Taiwan dari daerah epidemi dan menunjukkan gejala tidak normal, pemiliknya harus segera menyampaikan riwayat perjalanan kepada dokter hewan. Kerumunan lalat di atas tubuh sapi merupakan fenomena yang tidak asing di area peternakan, namun malah menjadi masalah ruwet bagi peternak. We had calves that soon as they were born, well, navel's open, and they lay the eggs there. Yang lebih dikhawatirkan peternak saat ini adalah penyakit Mayasis yang disebabkan lalat NWS. Lalat bertelur di atas luka hewan dan menetas menjadi belatung yang kemudian menyusup ke dalam daging. Pada kasus parah, mereka bahkan akan menggerogoti hewan hingga mati. Epidemi ini telah menyebar di sejumlah negara di Amerika Tengah dan beresiko mengancam industri daging sapi dan peternakan Amerika jika terus menyebar ke utara. Sebuah kasus penularan Mayasis pada manusia akibat lalat NWS telah dilaporkan di negara bagian Maryland. Penderita kembali ke Amerika dari Guatemala. Ini adalah kasus pertama pada manusia di Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Kasus penularan pada manusia cukup langka, namun berakibat fatal bila tumbuh menjadi parasit. 它的幼虫呢，则是有可能呢会在活人身上，就是所谓的生鲜组织到往下继续吃下去。所以说，在我们健康的人身上，那些开放性的伤口或者是健康的黏膜，它就可以被产卵了，而且会一路侵蚀到我们的深部的组织，是相当危险的一个状况。 Hingga saat ini, Taiwan belum melaporkan munculnya kasus Mayasis. Tapi ada dokter mengingatkan bahwa hewan peliharaan seperti anjing berpotensi menjadi celah penularan. Jika hewan peliharaan Anda menunjukkan gejala seperti gatal atau gelisah setelah kembali ke Taiwan dari lokasi epidemi, laporkan riwayat perjalanan kepada dokter hewan untuk segera mendapatkan diagnosis dan pengobatan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan festival layang-layang di Sri Lanka. Kita suara lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.